Iya, iya luar biasa. Itu saya baru tahu tuh kalau Masjidil Aqsa-nya ada dua tuh ya. Ini luar biasa. Ini teman-teman Ada alap-alap dua YouTubers. kubah, lihat. Ada dua kubah di Masjidil Aqsa. Iya. Kenapa? Aku tanya, selalu Jaraknya aku berapa bicara meter itu sama ya? Jaraknya berapa meter itu? 100-120 meter. Oke, lumayan ya. Oke. Mungkin Apa zaman dahulu kalau sudah belum ada alat ukurnya kali untuk ngukur seberapa tepatnya itu kan, tahu, akurasi kenapa yang altimeternya. dekat tembok ratapan? Tembok ratapan, kenapa yang dekat gerbang di sana namanya gerbang sampah? Karena tahun 70 waktu Bait Suci hancur, bangsa Romawi sangat jahat. Mereka juga membakar sampah-sampah Yerusalem di sana. Untuk orang Yahudi mau lihat Bait Suci kamu itu tempat sampah. So itu juga pertanyaan saya buat saudara saya Muslim, hanya pikir sedikit. Bagaimana Nabi Muhammad teringat ke surga dari tempat sampah? Karena waktu Islam datang ke Masjidil Aqsa, halaman itu adalah hanya sampah. Kemudian Umar bin Khattab dia tanya Sophronius, di mana tempat Masjidil Aqsa? Dia kurang ngerti. Tahu siapa yang tunjuk Masjidil Aqsa ke Khalifah Umar ibn Khattab? Orang Yahudi namanya Ka'b al-Ahbar. Ini cerita Islam, bukan cerita saya. Ka'b al-Ahbar bilang, "Hey, aku tahu Masjidil Aqsa di mana." Dia membawa Khalifah Umar, dan Khalifah Umar marah karena ada sampah. Dia bilang, "Nabi kamu pasti teringat ke surga dari sini." Kemudian Khalifah Umar tidak setuju. Dia bilang, "Aku mau." Khalifah Umar katakan begitu, Pak. "Aku mau mendirikan Masjidil Aqsa di atas Bukit Zaitun." Ka'b al-Ahbar orang Yahudi katakan, "Jangan gila, tidak boleh." Kenapa? Bagaimana Nabi kamu naik dari tempat kuburan? Karena Bukit Zaitun untuk Yahudi itu sangat najis. Sampai sekarang tidak ada satu keluarga Yahudi tinggal di sana. Kenapa? Karena Bukit Zaitun najis. Karena banyak kuburan. Menurut bilangan pasal 19 ayat 11, firman Tuhan katakan, orang yang kena kepada kuburan menjadi najis selama 7 hari. So jadi Ya. buat orang Yahudi, Bukit Zaitun itu najis. Dia katakan, jangan. Bagaimana Nabi kamu, Nabi Muhammad teringat ke surga dari tempat najis? Ini tempatnya. Oke, dan Khalifah Umar katakan begitu. Kalau itu tempat kubah emas, karena ruang maha kudus, so jadi kalau saya mendirikan masjid di sini, 100 tahun kemudian Yahudi akan kembali lagi dan hancur masjid saya. Aku lebih pintar. Aku mau mendirikan masjid saya di Masjid Umar Kubah Hitam. So jadi 84 tahun kemudian Khalifah yang lain namanya Marwan bin Abdul Malik, dia katakan begitu, "Aku tidak takut Yahudi, aku mau mendirikan Masjid Al-Aqsa di tempat yang benar." So, yang percaya kepada Khalifah Umar, percaya kepada kubah hitam, yang percaya kepada Marwan ibn Abdul Malik, percaya kepada kubah kuning. Sampai saat ini, antara dua-duanya ada dua parti. Ada yang percaya kepada kubah hitam, ada yang percaya kepada kubah kuning. So, maksud saya antara mereka tidak tahu. Itu tradisi. Tapi nggak saling bunuh ya Pak, antara penganut kubah hitam dengan kubah kuning, mereka ada konflik nggak di sana? No, tidak sampai karena kiblat mereka yang penting itu Mekah. Kalau kiblat mereka itu kubah kuning atau hitam, pasti kamu akan lihat bunuh diri. Sampai sekarang tidak ada karena kiblat diganti. Oh, nggak Dari masalah. Yerusalem ke Mekah. So semua harus ikut atau menghadap Mekah untuk doa. Luar biasa ini, luar biasa. Oke, ini baru ya, ini hal baru nih buat kami ini. Oke, ini Pak Wilson dulu, silakan Pak Wilson. Pak Wilson Mahakena. Ya, ini yang nonton 8.000, yang like cuma 4.000, lama-lama gua rudal beneran lu kalian semua lo. Aduh, Halo, di Pak, like dong, sama di subscribe dong ini. Ya, biar semangat nih Pak Ramzi nih. Kalau nggak mau dikirimin rudal sekut sama Pak Ramzi nanti. Oke, Pak Wilson silakan. Halo, Shalom Aleihom. Mana fotonya nih, videonya nih? Lagi gelap, Pak. Aduh, gelap bener nih orangnya nih. Ayo. Ini gelap. Iya dong. Soalnya Pak Ramsinya udah nampak muka, berani cerita begitu. Sekarang kitanya nggak berani. Ayo lanjut. Saya singkat aja untuk pertanyaan untuk Pak Ramzi. Dari tadi kan Hamas, tolong ceritain dong Fatah di sana bagaimana sebelum konflik dan selama konflik, itu aja. Terima kasih. Fatah sekarang diam.
sebelum konflik, Fatah itu luar biasa. Itu parti Palestina yang tidak beragama. Maksud saya Kristen Palestina, Muslim Palestina, mereka ikut dalam Samaria juga, bangsa Samaria juga ikut. So Fatah itu adalah Muslim, Kristen, dan Samaria bersama. Hamas itu yang bahaya, tapi Hamas di Gaza bukan di jalur barat. Fatah sekarang diam, sampai sekarang kami belum dengar apa-apa dari Fatah yang di Ramallah, dari Presiden Palestina. Sampai sekarang kami masih tunggu. Tapi juga kalau mereka katakan Fatah bukan seperti dulu, Fatah tidak kuat sekarang Pak, tidak punya apa-apa. So jadi Presiden Palestina tidak bisa keluar dari Ramallah, harus dapat izin dari Israel. Ya, Fatah itu biasa, tidak kuat seperti dulu. Waktu agreement Oslo. So konflik benar sekarang antara hanya Hamas dan Israel. Fatah tidak ikut. Sebentar. Ya, Pak Wilson nampaknya masih mau lanjut. Pak Wilson, silakan. Nggak apa-apa, mau terima kasih aja. Terima kasih ya Pak. Luar Sama-sama, biasa. Pak. Oke, minta lanjut ya Pak Bahari Gosali ya. Silakan Pak Bahari. Mana nih Pak Bahari? Ya, silakan Pak Bahari. Salam Pak Paul, salam Pak Ramses. Ya, shalom. Shalom Pak. Ya, lanjut. Saya mau tanya, kenapa sejak dulu waktu Fatah masih kuat, setiap kali Fatah mau buat agreement dengan Israel, Hamas selalu sabotage, sehingga agreement itu tidak pernah jadi yang matang begitu. Itu aja Pak Ramses. Ya, terima kasih Pak. Itu sama ya, kita mutar-mutar sekitar Hamas dan Fatah. Saya sudah katakan Hamas selalu dan seterusnya selama-lamanya akan melawan Israel. Tidak mungkin ada agreement sama Hamas, tapi bisa ada agreement dengan yang di atas Hamas. Itu yang saya katakan. Hamas itu ekstrim Islam. Mereka mau membunuh selesai Israel. Selalu. Kalau ada agreement antara Fatah dan Hamas dan Israel, selalu dihancurkan oleh Hamas. Tapi pertanyaan saya, kenapa Hamas kuat? Karena Fatah tidak kuat lagi. Ini yang saya katakan, yang Bapak Ibu mungkin salah paham. Hamas kuat karena tidak ada Fatah lagi. Sekarang tanya orang, siapa yang lebih kuat, Hamas atau Fatah? 99% akan jawab itu adalah Hamas. Kenapa harus begitu? Harus Fatah yang kuat. So, menurut saya harus ada agreement yang kuat dengan Fatah, dengan Presiden Palestina, dan kemudian lihat Hamas mulai turun pelan-pelan. Ini yang saya sudah katakan. Maksudnya Fatah itu tidak kuat lagi karena memang nggak ada, atau karena kalah dengan Hamas, atau ada masalah apa nih? Fatah ini kenapa tiba-tiba hilang? Kan kalau Fatah ini yang membuat ada perdamaian, kayak dulu si Yasser Arafat kan bisa berdamai, sempat ada kejahatan yang cukup lama gara-gara si Yasser ini, toh? Itu masalah Oslo Agreement. Oslo Agreement ada beberapa kondisi, ada beberapa korban yang dari dua-duanya, tapi Israel tidak melakukan lanjut. Kalau Israel janji di Oslo Agreement tidak ada settlement atau settlement baru di jalur barat, ya hanya mereka melakukan apa? Mereka keluar dari Gaza waktu itu, tapi mereka atau tetap janji yang mereka tetap waktu Oslo Agreement mereka tidak melakukan. Sampai sekarang masih ada settlement, sampai sekarang masih ada banyak. Mereka juga janji harus ada agreement buat orang Palestina yang namanya refugees, yang aku tidak katakan refugees harus kembali, tidak mungkin. Kembali bagaimana? Tapi sampai sekarang mereka masih tinggal di refugee camp di Lebanon, di Syria, di Jordan. So at least kalau kasih mereka uang atau saya tidak tahu, mungkin pindah negara ke Kanada atau yang lain,
So jadi masalah Fatah sekarang tidak kuat karena mereka tidak dapat apa-apa dari Israel. Orang Palestina tidak kuat, tentara tahu Pak, lihat orang Palestina tidak kuat sekarang, mereka tidak punya apa-apa. Bagaimana ada polis tanpa ini weapon, tanpa maksud saya polis Palestina, ada polis. Masih ingat Pak, polis yang di Bethlehem depan gereja kelahiran? Tidak punya apa-apa. Bagaimana kamu ada polis yang tidak kuat? Bagaimana kamu ada damai kemudian? Bagaimana kamu ada security? Harus kamu kuat. Ada polis tanpa gun atau weapon? Tidak mungkin. So, polis Palestina, tentara Palestina tidak kuat. Orang Palestina tidak kuat. Fatah tidak kuat. Presiden Palestina, saya sudah katakan, kalau dia mau dari Ramallah pergi ke Bethlehem, harus dapat izin dari Israel. Ini yang membuat orang Palestina juga kaget dan tidak kuat lagi. Ini yang membuat juga Hamas kuat. Karena tidak ada government. Oke. Makanya ya, jadi memang penuh dengan intrik politik. Oke, ini ada Pak Victor Mandayo, lalu Pak Susuguda lagi ya. Naik lagi. Pak Victor Mandayo tadi mana Pak Victor Mandayo? Sudah dinyalakan belum Pak Victor? Atau hilang nih Pak Victor? Hilang nih Pak Victor. Oke, Pak Susuguda dulu deh, bolehlah kita balik. Silakan Pak Susuguda. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Paul. Shalom kepada Pak Ramzi. Wah, luar biasa nih sharingnya tadi, dan tadi dengar dari Bu Lisoy juga mengenai pengalaman dia. Saya jadi pengen nitip Pak Ramzi untuk beliin kurma, minyak zaitun, wine, dan lain-lainnya nih. Iya, pertanyaan saya gini Pak Ramzi, seringkali kita dengar dari media di Indonesia, di tanah air, bahwa tentara IDF itu selalu digambarkan sebagai iblis yang luar biasa gitu, dan dibilang ini tentara Zionis, Yahudi gitu. Tapi saya juga pernah dengar, saya pernah lihat di YouTube atau di sosial media lain, ternyata ada juga anggota-anggota IDF yang ternyata beretnis Arab dan bahkan beragama Islam, Pak. Kayak misalnya ada satu figur yang namanya Muhammad Kabia, itu kan suka diinterview ya, Muhammad Kabia, Bapak tahu ya, yang suka diinterview itu, dia kan benar-benar orang Arab dan beragama Islam gitu. Dan saya juga pernah dengar kalau di daerah utara Israel, kalau nggak salah di Kiryat Shemona ya namanya ya, kalau nggak salah di sana tuh banyak sekali yang menghadap ke Syria, banyak sekali tentara-tentara IDF yang beretnis Druze juga, di mana itu Muslim juga gitu. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya berapa persen sih dari tentara-tentara IDF atau kepolisian di Israel itu yang beretnis Arab dan terutama yang beragama Islam gitu, dan bagaimana mereka bisa mengkonsiliasikan tugas mereka sebagai tentara IDF untuk melindungi Israel, tapi juga secara bersamaan mereka kan beragama Islam, jadi pasti ada rasa was-was gitu ya, wah saya harus menembak Hamas yang mempunyai ideologi yang ya serkan saudara seagama apa gimana ya, apakah ada konflik-konflik seperti itu di mereka gitu. Mungkin itu aja Pak Ramzi pertanyaan saya, terima kasih. Ya Papa yang bilang itu namanya IDF, Israel Defense Force. Israel Defense Force itu luar biasa. Dari keluarga saya juga sendiri ada di IDF juga, di mana-mana ada IDF. Ya ini mungkin luar biasa, terima kasih Pak untuk katakan tentara IDF itu bukan Yahudi, itu tentara Israel. Di Israel ada banyak agama yang tinggal bersama-sama, di IDF ada banyak, ada Kristen, ada Muslim, ada Druze, ada Sarkeesian, ada dari Samaria, so jadi Ethiopia juga IDF ya, Ethiopia. Itu buat semua, itu buat semua. Dari Israel lahir 1948, ada yang harus ikut wajib militer, itu Sarkeesian sama Druze. Druze jangan lupa Pak, itu Islam. Druze itu tidak ada di Indonesia, tapi Druze itu dari Islam. So jadi sebagian besar dari Islam di sini ada wajib militer dalam IDF dari tahun 1948. Mereka setuju full
agreement antara Druze dan Sarkeesian tahun 1956. Sekarang tidak wajib buat line Druze, line Yahudi, line juga Muslim dan Kristen, kecuali juga Bedouin. Orang Bedouin di Israel ada wajib militer dari tahun 56 juga, dan baru banyak dari Kristen dan Muslim sudah ikut IDF. Saya sudah katakan dari keluarga saya juga ada yang di IDF, Defense Force. Dari Islam banyak yang berperang di Gaza sekarang, banyak yang bicara bahasa Arab, artinya dari yang di Yerusalem, yang di mana-mana. Kalau bicara statistik, sekitar 10% dari tentara Israel adalah background-nya adalah Arab. Kalau saya katakan Arab, maksudnya Druze, Samaria, Kristen atau Muslim, sekitar 10% di tentara IDF. Jangan percaya yang ada di YouTube berita tentang tentara yang sangat jahat, yang bla 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 seperti iblis. Tentara Israel luar biasa. Pintar sekali, banyak juga cewek, kalau Pak tidak tahu. Iya, cantik-cantik, Pak. Cewek banyak juga ada di tentara Israel, ada cewek-cewek Kristen, ada juga. Nanti aku kirim ada gambar sangat lucu, ada polis dari utara, cewek yang berpakai hijab, dan dia adalah polisi Israel. Ini harus kasih tahu orang Indonesia yang tidak tahu. Lihat, ada cewek Muslim berpakaian hijab di tentara, di polisi Israel juga. So, terima kasih, ini pertanyaan penting sekali. Tentara Israel tidak semua adalah Yahudi. Ada banyak Kristen, ada banyak Muslim, Bedouin, Druze, Sarkeesian, Armenia juga, ada Samaria juga, dari Samaria ada di tentara Israel. Artinya itu memang multinasional ya. Apakah harus warga negara Israel, IDF itu? Ya pasti. Ya, jadi mereka sudah warga negara Israel dong ya? Pasti, Pak. Kenapa begitu? Karena orang bingung dengar nama Israel, mereka pikir Yahudi. Israel adalah negara, bukan agama. Di negara Israel ada 80% Yahudi dan ada 19% Islam dan 1% yang lain. Maksud saya, ini 19% Islam yang di Israel itu adalah warga negara Israel, punya paspor Israel. Mereka adalah Israel Islam. Ini yang saya sudah katakan. Ada ibu yang katakan, masih ada waktu di Israel ada guide namanya Moshe. Ibu tahu Moshe itu adalah Arab Yahudi dari Irak. So maksud saya, Israel itu adalah negara, bukan agama. So ada di Israel ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Yahudi. Begini, Pak.